Assalamualaikum. Jajanan yang satu ini memang banyak banget penggemarnya. Harganya yang murah, rasanya juga enak. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Siapkan 4 buah tahu, kurang lebih ini 500 gram. Tahunya berbentuk persegi panjang seperti ini karena terlalu tebal. Kita potong dulu menjadi 2 bagian karena nanti kita menghendaki yang tipis ya tahunya seperti ini. Lanjut kita goreng. Kalau teman-teman mau menggunakan bentuk tahu lain seperti kotak atau yang lain juga bisa ya. Pokoknya tahunya itu yang tipis aja. Kita goreng dulu sampai matang. Setelah tahunya matang, ini sudah kering semua ya bagian permukaannya. Kita angkat dan tunggu dulu sampai dingin. Siapkan wadah. Lalu masukkan 500 gram tepung terigu, 500 gram tepung tapioka, 10 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, 1 liter air kita masukkan. Tapi untuk memasukkan airnya itu secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk, biar nanti mengaduknya itu mudah, tidak bergerindil. Ini terus kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut masukkan 2 saset kaldu bubuk. Untuk merek opsional ya, mau menggunakan merek apa saja. Tambahkan dengan 2 sendok teh garam. Untuk takarannya biasa ya, nggak terlalu munjung, yang peres aja. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh lada putih bubuk. Seperti biasa ya, aku menggunakan lada putih bangka untuk menambah cita rasa makanan. Kalau teman-teman menggunakan lada putih yang biasa, bisa sampai 1 sendok teh ya. Biar nanti rasanya itu lebih strong aja. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kita sisihkan dulu. Untuk tahu yang sudah kita goreng tadi, kita belah menjadi 2 bagian tapi tidak putus. Jadi hasilnya itu lebar. Lakukan sampai selesai. Panaskan kukusan. Kita alasi dulu menggunakan plastik tahan panas. Ini plastiknya yang tebal ya, jangan menggunakan plastik yang tipis dan tidak tahan panas. Kita taruh tahunya di atas seperti ini. Lalu kita timpa dengan adonannya tadi. Untuk adonannya itu dikira-kira aja ya, pokoknya jangan terlalu tebal, cukup untuk tahunya tadi. Kalau teman-teman mau menggunakan loyang juga boleh, jadi tidak perlu menggunakan plastik, sesuai selera saja. Kita tutup dan kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai matang. Sambil mengukus kita siapkan dulu untuk sausnya, siapkan bumbu. Untuk bumbunya ini kita tumis dulu, kita goreng dan kita haluskan. Setelah kita haluskan hasilnya seperti ini. Dan untuk sausnya aku menggunakan saus bantal, boleh menggunakan merek apa saja. Kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tumis dulu sampai matang. Ciri-cirinya matang itu seperti keluar minyaknya ya. Kalau sudah seperti berminyak itu tandanya sudah matang. Tadi ada sisa bumbu di blender, ini kita tambahkan dengan air lalu kita masukkan biar tidak mubadir.
Setelah bumbu kacangnya seperti ini, seperti ada keluar minyak-minyaknya, bisa kita masukkan sausnya tadi. Untuk saus aku menggunakan yang merek Lombok Gandaria. Ini tuh rasanya udah pedes ya. Jadi kalau hanya menambahkan cabai sedikit itu udah pedes banget. Kita masukkan semua. Ini ukurannya 600 ml ya, satu bungkusnya itu. Kita masukkan semua saja dan kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan air secukupnya. Untuk seberapa banyak air itu disesuaikan aja, mau sausnya itu kental atau encer. Tapi kalau mau ditambahkan air yang banyak dan juga bisa dikentalkan menggunakan larutan tepung maizena. Tapi rasanya nanti tetap beda ya kalau kental asli dari sausnya ini. Lalu tambahkan dengan garam, gula pasir, kaldu bubuk secukupnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan mendidih. Setelah mendidih ini tetap harus kita masak biar nanti tanak tidak cepat basi. Dan jangan lupa koreksi rasa ya, kalau rasanya sudah pas bisa kita matikan api, tunggu dulu sampai dingin. Adonan ciloknya tadi sudah sekitar 15 menit, ini sudah matang. Nah ini seperti ini ya, kenyal-kenyal banget, tapi ini tuh empuk banget walaupun sudah dingin. Ini kita ambil langsung aja. Setelah dingin bisa langsung kita potong-potong. Jadi ini tuh praktis ya, kita nggak perlu membentuk bulat-bulat. Tinggal kita potong-potong aja kotak-kotak seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah kita potong, untuk hasilnya seperti ini, jadinya itu cantik banget ya. Ini sudah dingin, tapi bisa dilihat ya, ini tuh empuk, kenyal, dan juga tidak keras. Walaupun begitu, pembeli biasanya itu sukanya beli yang anget-anget. Jadi kita masukkan aja ke dalam kukusan kembali dan kita panaskan. Jadi nanti kalau ada yang beli baru kita angkat, kita masukkan ke dalam wadah. Untuk pengemasan kita bisa menggunakan plastik. Untuk besarnya itu disesuaikan ya, kalau belinya itu berapa. Belinya 5.000, 10.000 atau 2.000. Jadi besarnya itu disesuaikan aja. Untuk saus yang sudah kita masak tadi, ini juga bisa kita masukkan ke dalam wadah plastik. Kita sendirikan ya antara cilok dan juga sausnya. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya. Tapi kalau di tempat saya per satu kantong plastik ini bisa kita jual antara harga 5.000 sampai 7.000 rupiah. Isinya itu 40 potongan kecil-kecil seperti saya memotong tadi. Selain dikemas menggunakan plastik, juga bisa dikemas menggunakan mika ataupun foam. Jadi sesuai selera saja. Rasa ciloknya itu enak, bumbunya pas, teksturnya juga kenyal-kenyal tapi empuk. Bumbu sausnya juga enak, gurih, pedesnya pas. Cara membuatnya praktis, rasanya juga enak, bahan yang dibutuhkan juga cukup mudah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!